Oke, jujur aja nih, kalau dengar kata kecoa, apa yang langsung muncul di kepala? Pasti gambaran makhluk hitam, lari-lari di dapur pas lampu nyala kan? Nah, rasa geli, jijik, itu udah pasti kita semua pernah rasain. Dan itu wajar banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita bisa segitu jijiknya sama mereka? Ya, karena mereka itu identik sama kotor, ya kan? Tamu nggak diundang yang katanya bawa penyakit. Oke, itu bisa dimengerti. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua rasa jijik itu, sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa. Sebuah keajaiban yang tersembunyi. Jadi, yuk coba kita tahan dulu rasa gelinya sebentar. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan lihat kecoa dari sudut pandang yang beda banget. Bukan sebagai hama dapur, tapi sebagai sebuah mahakarya evolusi. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Musuh dapur atau mahakarya? Oke, kita mulai dari sejarah mereka yang jujur aja gila banget. Untuk benar-benar paham sehebat apa mereka, kita harus mundur jauh-jauh banget ke masa lalu. Lihat deh angka-angka ini, 350 juta tahun. Itu artinya apa? Artinya, mereka itu udah ada di bumi jauh sebelum dinosaurus pertama kali muncul. Mereka lihat dinosaurus datang, dan mereka juga lihat dinosaurus punah kena asteroid. Mereka lewatin zaman es. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, desain tubuh mereka itu hampir nggak berubah sama sekali. Ini membuktikan satu prinsip sederhana dalam evolusi. Kalau sesuatu itu sudah sempurna, ya jangan diubah-ubah lagi. Dan desain mereka jelas udah sangat-sangat sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kemampuan fisik mereka ini kedengarannya udah kayak di film fiksi ilmiah. Bener-bener mesin biologis yang rasanya mustahil ada. Yup, Anda nggak salah baca. Hidup tanpa kepala. Fakta ini aja udah cukup bikin kita mikir. Hah, gimana caranya? Oke, ini penjelasannya. Dan ini keren banget. Pertama, peredaran darah mereka itu terbuka. Jadi pas kepalanya copot, lukanya langsung beku, nggak ada pendarahan hebat sampai mati. Kedua, dan ini kuncinya, mereka itu nafasnya nggak pakai mulut atau hidung. Mereka nafas lewat lubang-lubang kecil di sepanjang badan mereka yang namanya spirakel. Ketiga, otaknya itu bukan satu-satunya pusat kendali. Masih ada simpul-simpul saraf lain di tubuhnya yang ngatur refleks dasar. Makanya mereka masih bisa gerak-gerak. Terus apa dong yang bikin mereka mati? Bukan karena kehilangan kepala, tapi karena mereka nggak bisa minum. Mereka mati kehausan. Eits, ketangguhannya nggak berhenti di situ. Soal radiasi dan racun, wah, mereka juaranya. Kalau dibandingin sama kita, manusia, kecoa itu jauh lebih tahan radiasi. Kenapa? Karena sel-sel tubuh mereka itu membelahnya lebih lambat, dan radiasi itu paling bahaya buat sel yang lagi aktif-aktifnya membelah. Soal racun serangga, mereka punya gen detoksifikasi yang super canggih. Inilah yang bikin mereka bisa terus beradaptasi, jadi kebal sama obat serangga baru. Mereka itu bukan cuma bertahan, tapi terus berevolusi jadi lebih kuat. Tapi kekuatan super itu baru setengah cerita loh. Kunci sukses mereka yang lain ada di strategi bertahan hidup mereka sehari-hari yang jujur aja jenius banget. Soal makanan, mereka ini bener-bener nggak pilih-pilih. Apa aja dimakan. Lem di buku, sikat. Sisa sabun di kamar mandi, jadi. Rambut, kuku, bahkan kertas. Kok bisa? Rahasianya ada di bakteri baik di dalam usus mereka yang bisa ngancurin hampir semua hal. Buat kecoa, seisi dunia ini ibarat buffet makan sepuasnya. Pasti pernah kan mau ngegeplak kecoak tapi meleset terus? Ya jelas aja, itu karena mereka cepet banget. Kecepatan lari mereka bisa sampai 5 km per jam. Kedengarannya sih biasa aja ya. Tapi coba kita lihat perbandingannya. Kalau diukur pakai skala manusia, itu sama aja kayak kita lari dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Gila kan? Ini senjata utama mereka buat kabur, ngilang dalam sekejap mata, bahkan sebelum kita sadar mereka ada di sana. Dan rahasia kecepatannya ada di sini. Di bagian belakang tubuhnya, mereka punya sensor super sensitif namanya serci. Bentuknya kayak rambut-rambut halus. Sensor ini bisa ngerasain hembusan angin sekecil apapun, misalnya dari tangan kita yang bergerak mau memukul. Nah, sinyal bahaya ini nggak dikirim ke otak dulu, tapi langsung ke kaki. Istilahnya bypass otak. Makanya reaksinya instan. Bahkan sebelum tangan kita mendarat, mereka udah kabur duluan. Ini soal refleks, bukan mikir. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin bakal mengubah pandangan Anda soal kecoa selamanya. Kita tinggalin dulu dapur kita sejenak, ayo kita pergi ke habitat asli mereka, yaitu di alam bebas, di hutan. Nah, disinilah letak perbedaannya yang luar biasa. Makhluk yang kita benci setengah mati di rumah, ternyata di alam liar perannya sangat-sangat penting.
Jadi gini, kecoa itu ibarat petugas kebersihan terbaik di alam. Mereka makanin semua yang udah mati dan busuk, kayak daun-daun kering atau kayu lapuk. Nah, pas mereka makan, kotoran mereka itu ngelepasin nitrogen penting ke dalam tanah. Nitrogen ini ibarat pupuk alami super buat hutan. Pohon-pohon butuh banget nitrogen ini buat tumbuh sehat dan kuat. Jadi tanpa kecoa, siklus penting ini bisa terganggu. Mereka ini pahlawan ekosistem yang sering kita lupakan. Jadi, setelah kita bongkar semua faktanya, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari sang juara bertahan hidup ini? Ada satu kalimat yang bagus banget buat nyimpulin ini semua. Intinya, keindahan di alam itu nggak selalu soal sayap kupu-kupu yang warna-warni. Keindahan juga bisa berarti ketahanan, adaptasi, dan kegigihan. Dan kecoak adalah contoh sempurnanya. Jadi, inilah resep rahasia kesuksesan mereka. 1. Ketahanan yang luar biasa. 2. Kemampuan adaptasi yang jenius. 3. Kegigihan untuk nggak pernah menyerah. Dan 4. Desain yang super efisien. Kombinasi maut yang sudah terbukti ampuh selama ratusan juta tahun. Tentu, ini bukan berarti besok-besok kita harus biarin kecoa keluyuran di dapur kita ya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah soal respek. Bukan respek dengan membiarkan mereka jadi teman serumah, tapi respek dalam bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa makhluk yang kita anggap menjijikan ini sebetulnya adalah salah satu mesin biologis paling canggih dan sukses yang pernah ada di planet ini. Jadi lain kali kalau Anda lihat kecoa, kira-kira apa yang bakal Anda pikirin? Cuma sekedar hama yang menjijikan? Atau penyintas tangguh berumur 350 juta tahun, sebuah mahakarya evolusi? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya.